perdagangan, pedagang yang senantiasa jujur dalam perdagangannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syarat ia dalam keadaan muslim, maka di akhirat kelak ia akan dikumpulkan dengan para syuhada. Di riwayat yang lain disebutkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Tidak hanya dengan syuhada. Di riwayat yang lain disebutkan justru bersama para al-anbiya, as-siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam perdagangan kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tancapkan takwa di sini dalam hati, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perdagangan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perdagangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, memudahkan, silaturahim, semua kalimat-kalimat hikmah yang pernah kita dengar kita terapkan dalam perdagangan kita. Maka jangan takut Bapak-bapak Ibu sekalian, insyaallah perdagangan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmat Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini mengharapkan Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kalimat iman. Ya di sini adalah ya al-munada linida'il al-ba'id wal mutawassit wal qarib, untuk memanggil hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaku di dalam hatinya terdapat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk melakukan rangkaian ibadah Jumat tersebut, kalimatnya fas'au ila dzikrillah, maka kita diminta untuk bergegas, maka kita diminta untuk berusaha. Kalimatnya tidak disampaikan dengan fadhhab, tetapi fas'au, dari kalimat sa'a yas'a, untuk berusaha agar panggilan itu dipenuhi oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini diberikan kemudahan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita refleksikan kembali. Tadi kita sudah mendengar bahwasanya hari ini sudah memasuki 26 Syawal. Artinya
bulan Syawal akan berakhir. Hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna bulan Ramadannya dan telah mengerjakan Sittat bin Syawal diharapkan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana kasyamid dahr, bagaikan puasa 1 tahun penuh. Allahumma amin. Kita refleksikan kembali ayat puasa tersebut yang mana sebelum bulan puasa sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ketika itu kita mendengar bahwasanya ayat syiyam ini dimulai dengan kalimat iman. Al-fi'lu al-madhi amanu, baru beriman. Tetapi di ayat Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah al-ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah." Yang awalnya tadi amanu, yang ayat ini menjadi yu'minun, al-fi'l al-mudhari'. Ahli bahasa menyampaikan al-fi'l al-mudhari' yadullu 'ala al-istimrar, yang artinya keimanan ini setidaknya kita usahakan agar keimanan ini bertambah levelnya, bertambah keimanannya hari demi hari, bahkan setiap detiknya kita berusaha agar iman ini bertambah. Ya dulu alal istimrar, yu'minuna billah, yuqimuna salata. Ketika bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melakukan salat, kita banyak melakukan salat rawatib, kita banyak melakukan salat fardu di masjid ini. Bahkan mungkin di antara kita yang salat rawatib dan salat qiyamul lailnya tidak pernah putus, alhamdulillah. Dan ini adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna billah, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan banyak salat ketika bulan Ramadan tersebut. Ramadan telah berakhir. Makanya esensi puasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi kepribadian yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalimat ini sering kita dengar di mimbar-mimbar masjid-masjid. Setiap Jumat kita mendengarkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita resapi mana takwa tersebut. Salah satu maknanya at-taj'al bainaka wa bain azabillahi wiqayah. Kita menjadikan pembatas antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, pembatas. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang betul ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwasanya esensi kita hidup di dunia ini hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita kaji kembali ayat ini dalam sesi bahasa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini ada an-naf wal isbat. Sama dengan kalimat syahadah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma di sini adalah ma'an-naf. Illa liya'budun, di sini adalah isbat. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ibadah inilah yang jangan sampai kita sempitkan. Ibadah hanya di masjid saja. Ibadah ketika kita berbuat baik saja. Tidak. Ibadah dalam makna yang universal. Dari bangun pagi sampai kita akan tidur kembali, ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ini akan bernilai ibadah. Allahumma amin. Kita tahu bahwasanya kehidupan kita ini tidak panjang. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man tajawaz, kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya dengan singkatnya kehidupan dunia ini, kita kembali lagi refleksikan bahwasanya yang sebelumnya kita tidak ada dan sekarang kita ada dan nantinya pun kita tidak ada. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan fan, akan binasa.
wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan baqi. Oleh karena kita senantiasa, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, man kana yaumuhu ahsan min amsihi fahuwa rabih. Yang hari-harinya ia tingkatkan kualitas keimanannya, ia tingkatkan lagi kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya senantiasa di mana di azan dikumandangkan, tilawah Al-Qur'annya ia senantiasa baca, sebelum ke pasar ia baca, ketika berdagang ia baca, setelah mau tidur pun ia masih membaca Al-Qur'an. Zakatnya, infaknya ia senantiasa tingkatkan kembali. Ia percaya bahwasanya ketika ia berinfak, ketika ia bersedekah, percaya dengan kalamnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mana qasad sedekatun min mal, harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan ketika ia berdagang misalnya. Ia percaya bahwasanya ketika ia mendapatkan keuntungan, di sini ada hak-hak fakir miskin di sini, maka ia infakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hartanya mendapatkan keberkahan dan tidak akan pernah habis. Semoga di akhir Syawal ini jangan sampai nilai-nilai Ramadan yang telah kita dapatkan habis begitu saja. Justru kita tingkatkan lagi. Yang awalnya di bulan Ramadan kita on time sekali ke masjid. Ketika bulan Ramadan kita senantiasa membuka mushaf kita, membaca Al-Quran, khatam 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Ketika bulan Ramadan kita banyak berinfak, kita banyak memberikan makan untuk orang yang berpuasa. Maka amalan-amalan inilah yang kita bawa setelah bulan Ramadan, Syawal berakhir, dan bulan-bulan yang akan datang. Sehingga ketika kita senantiasa di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika ia konsisten dengan amal solehnya, ia konsisten dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup khutbah kita, izinkan saya menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, at-tajir as-saduq al-muslim ma'asyuhada. Pedagang yang senantiasa jujur dalam perdagangannya, ia senantiasa jujur dalam perdagangannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syarat ia dalam keadaan muslim, maka di akhirat kelak ia akan dikumpulkan dengan para syuhada. Di riwayat yang lain disebutkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Tidak hanya dengan syuhada, di riwayat yang lain disebutkan justru bersama para al-anbiya, as-siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam perdagangan kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tancapkan takwa di sini dalam hati, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perdagangan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perdagangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, memudahkan, silaturahim, semua kalimat-kalimat hikmah yang pernah kita dengar kita terapkan dalam perdagangan kita. Maka jangan takut Bapak-bapak Ibu sekalian, insyaallah perdagangan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ridhal khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairi sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya qadhiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina faqdi jami' hawaijina ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Suria, Allahumma ansur ikhwanana fi Somal, Allahumma ansur ikhwanana fi Afghanistan, Allahumma ansur ikhwanana
إخواننا في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا بلاد إندونيسيا بلادا طيبة يأتيها رزقها من السماء والأرض والبحر يا الله. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.